Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat akhlak. Jumpa lagi dengan Ustazah Alif. Kita belajar bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini yaitu KD 3.2 dan 4.2. Dengan tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menentukan struktur dan aspek kebahasaan teks deskripsi. 2. Peserta didik mampu menuliskan teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah kebahasaannya. Tahukah kalian, di Al-Quran banyak menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dijelaskan pada surah Al-Luqman ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Apa kaitannya surah Al-Luqman ayat 10 dengan pembelajaran pada hari ini? Nah, kali ini kita akan mendeskripsikan salah satu ciptaan Allah, yaitu pantai. Pantai apakah ini? Nah, betul sekali. Ini adalah Pantai Kenjeran Lama. Pantai Kenjeran Lama merupakan salah satu tempat wisata alam di Surabaya yang terletak di ujung timur Surabaya, tepatnya di Jalan Sukolilo Lor, Surabaya. Apa yang bisa kita nikmati di Pantai Kenjeran Lama ini? Berbagai fasilitas bisa kita nikmati, seperti permainan anak, kios pernak-pernik olahan pantai, kios jajanan khas pantai, kios ikan segar, dan lain sebagainya. Pengunjung juga bisa menyewa perahu motor yang memang sengaja disewakan. Dengan perahu motor ini, pengunjung diantar untuk menikmati suasana dari arah laut serta melihat jembatan Suramadu dari jarak yang sangat dekat. Setelah menikmati fasilitas tersebut, pengunjung juga bisa hanya sekedar duduk-duduk santai dengan menggelar tikar di gazebo atau dermaga kayu yang menjorok ke pantai. Nah, setelah kita mendeskripsikan Pantai Kenjeran Lama, ada yang tahu tidak apa itu teks deskripsi? Nah, hebat sekali. Teks deskripsi adalah teks yang berupa kalimat yang menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara objektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Ciri-ciri teks deskripsi: 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Melibatkan kesan indera, gambaran objeknya jelas. 3. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. 4. Bahasa yang dipakai adalah bahasa baku dan ilmiah. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ada 2. Ada jenis teks deskripsi eksplanatory dan ada
teks deskripsi sugesti. Apa itu teks deskripsi eksplanatory? Yaitu teks deskripsi berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Sedangkan teks deskripsi sugesti yaitu teks deskripsi yang menjelaskan tempat, benda, waktu, dan orang. Struktur atau susunan teks deskripsi terdiri dari 3 bagian: identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Identifikasi adalah bagian yang menentukan identifikasi objek. Misalkan, tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanitalah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu yang berisi tentang pemaparan atau gambaran secara terperinci mengenai objek atau topik yang dibahas di dalam teks tersebut. Misalnya, tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra asli. Sebelumnya, benang sutra diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Kain ini ditenun dengan cita rasa tinggi. Hasil tenunnya pun sangat indah dan etnik. Kain songket Palembang mempunyai ciri khas pada motifnya jika dibandingkan kain tradisional lainnya. Motif kain songket Palembang terlihat lebih rumit. Untuk menghasilkan kain songket Palembang, seorang perajin bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan mengerjakan. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup adalah bagian yang berisi kesimpulan atau penegasan kembali berbagai hal penting yang terdapat di dalam teks. Aspek kebahasaan dalam teks deskripsi. 1. Berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. 2. Kalimat menggunakan serapan panca indera. 3. Pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Yang keempat, menggunakan kata berimbuhan. Yang kelima, menggunakan kata sinonim. Dan yang keenam, menggunakan kata depan dan huruf kapital. Contoh penggunaan kalimat perinci untuk mengkonkretkan. Kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat terperinci untuk menjelaskan, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapapun. Kata baik pada kolom 1 diperinci dengan kata penolong, ramah, tutur katanya lembut pada kolom kedua. Contoh penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Contoh kalimat seolah-olah kita melihat pantai panjang dengan pasir putih. Contoh kalimat seolah-olah kita mendengar debur ombak pantai terdengar berirama. Contoh kalimat seolah-olah kita merasakan udara sangat terasa segar. Penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan ada 4, disingkat dengan PIS. P adalah prefix atau awalan. I adalah infix atau sisipan. S adalah sufix atau akhiran. Dan K adalah konfik, adalah awalan dan akhiran. Penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Kalimat, Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Telaah penulisan kata. Awalan men bertemu dengan kata dasar pesona, huruf P lulu menjadi M. Karena setelah awalan men diikuti kata dasar yang diawali dengan huruf P. Penggunaan sinonim. Masih ingat dengan sinonim? Nah, hebat sekali. Sinonim adalah persamaan kata. Contoh kata indah. Persamaan kata yaitu elok, bagus, permai, dan molek. Contoh kata mengherankan. Persamaan katanya yaitu mengagumkan, memukau, fantastis. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kata depan
atau preposisi adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat. Kata depan di, ke, dari, jika menyatakan tempat maka penulisannya harus dipisah. Contoh, aku lahir dan besar di Jakarta. Jakarta adalah menunjukkan kata tempat, maka penulisannya harus dipisah. Ayah akan berangkat ke kantor. Kantor adalah menunjukkan tempat, maka awalan ke harus dipisah dengan kata kantor. 2. Kata depan di, ke, dari. Jika ia menyatakan imbuhan dari suatu kata, maka penulisannya digabungkan. Contohnya, baju itu dibeli saat kami liburan akhir tahun lalu. Dibeli, penulisannya digabungkan karena beli bukan termasuk keterangan tempat. Huruf kapital atau huruf besar. Penulisan huruf besar ditulis jika huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf pertama unsur nama orang atau termasuk julukan. 3. Awalan kalimat dalam petikan langsung. 4. Nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. 5. Gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademika yang diikuti nama orang termasuk gelar akademika yang mengikuti nama orang. 6. Nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. 7. Nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. 8. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Maka kalau kalian menulis nama bangsa atau suku bangsa, maka diawali dengan huruf besar. Contohnya Belanda, maka B-nya harus ditulis dengan huruf besar. 9. Nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, maka harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya Senin, maka S-nya harus menggunakan huruf besar. Februari, maka hurufnya memakai huruf besar. 10. Unsur nama peristiwa sejarah. Dan yang 11 adalah nama geografi. Cara penyampaian isi teks deskripsi bisa disampaikan secara lisan dan tulisan. Penyampaian teks deskripsi secara lisan. 1. Pahami objek yang akan dideskripsikan. 2. Hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. 3. Hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. 4. Hindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. 5. Gunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan 6. Sampaikan deskripsi objek secara runtut. Cara penyampaian isi teks deskripsi secara tulis. 1. Pahami objek yang akan dideskripsikan. 2. Catat atau kumpulkan informasi penting. 3. Informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi. 4. Tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. 5. Gunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan 6. Perhatikan penggunaan EBI dan kosakata baku. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. 1. Menentukan topik. 2. Menentukan tujuan penulisan. 3. Mengumpulkan informasi atau bahan. 4. Membuat kerangka tulisan. 5. Mengembangkan kerangka tulisan. Dan yang keenam adalah menentukan judul. Cara menyunting teks deskripsi. Menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika, penyajian, isi, dan bahasa. 2.
merencanakan dan mengarahkan penerbitan. 3. Menyusun atau merakit dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Contoh telaah teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Pada paragraf 1, 2, dan 3 adalah bagian identifikasi. Karena pada paragraf ini adalah menjelaskan nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Dan pada paragraf 4, 5, dan 6 adalah bagian deskripsi. Karena menjelaskan memerinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Dan yang terakhir adalah penutup karena berisi tentang kesimpulan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu teks deskripsi, ciri-ciri, struktur, dan aspek kebahasaan, sekarang tugas kalian adalah carilah teks deskripsi di internet. 2. Telaah struktur dan aspek kebahasaannya. Contoh menelaah struktur teks deskripsi. Bisa kalian buat tabel seperti yang Ustazah Alif contohkan. Kemudian untuk teks kalian taruh di tempatnya masing-masing atau bagiannya masing-masing. Contohnya pada paragraf berapa bagian identifikasi, pada bagian berapa bagian deskripsi bagian, dan pada paragraf berapa bagian penutup. Kemudian menelaah kebahasaan. Cari pada teks deskripsi yang kalian cari itu aspek kebahasaan yang ada di sini. Ada 6 aspek. Itu saja yang dapat Ustazah Alif sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah Alif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.